Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Aci Sport TV, si raja edukasi menurut saya, tapi belum tentu menurut orang lain. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengedukasikan sedikit. Sebenarnya bukan mengedukasikan, hanya membahas sedikit tentang yang viral akhir-akhir ini. Ngeri ya. Apakah itu teman-teman? Yaitu Mister Abu Janda dengan Amroncius Nababan yang telah menghina karena cuitan-cuitannya di media sosial. Ini banyak teman-teman, sampai-sampai ada yang bikin video UAS mengomentari. Pokoknya banyak video-videonya tuh teman-teman tentang Abu Janda yang lagi viral menghina Natalius Pigai. Kalau itu menghina, betul-betul menghina, karena dia sudah mengklarifikasi sendiri bahwa itu hinaan buat Pigai, bukan rasis katanya, tapi hinaan. Kalau dia itu sudah mengaku sendiri, diwawancarai kemarin sama siapa, ada televisi yang mewawancarai kemarin itu dengan pelapornya itu, KNP itu. Nah, diwawancarai dia, memang katanya itu adalah penghinaan, bukan rasis katanya, karena kata-kata evolusi itu bukan menurutnya Abu Janda rasis. Ya, kita lihat saja nanti. Tapi banyak orang berharap bisa diproses, bisa seperti Amroncius Nababan ini diproses, karena dia sudah menghina, masuk dalam kategori penghinaan, kena undang-undang ITE sama dengan yang kena Gus Nur. Tapi itu kan Abu Janda. Abu Janda. Sebenarnya teman-teman malas yang bahas, sebenarnya orang satu ini malas. Iya. malas sebenarnya membahasnya. Tapi banyak juga saya lihat komentar-komentar yang tidak baik kepada Abu Janda. Sebenarnya kalau kita saling menghina itu dalam urusannya beda, sudah itu beda. Abu Janda menghina Natalius Pigai, kita menghina Abu Janda. Apa bedanya? Sama-sama bikin dosa. Cukup kita, kalau memang istilahnya tidak suka, cukup kita ingatkan. Kalau memang kita tidak senang, cukup kita ingatkan. Janganlah bikin dosa saling menghina satu sama lain. Padahal kalau kalian pelajari, manusia itu cuma satu, hanya muka dan sifat yang berbeda-beda teman. Jadi kalau menghina orang lain sama saja kamu menghina dirimu sendiri. Itu menurut saya, teman-teman, bukan menurut orang lain. Jadi yang saya mau bahas di sini, ya janganlah saling menghina satu sama lain. Karena apa? Kalau Abu Janda ini kan, ya saya sudah tahu orangnya gimana. Kan saya sudah berkali-kali bilang sama teman-teman semua, Tuhan itu tidak pernah menciptakan cuma satu. Tuhan itu akan menciptakan dua, ada yang baik, ada yang tidak baik. Inilah contohnya. Kalau banyak diciptakan yang kebaikan, pasti ada diciptakan yang tidak baik. Kan ada ustaz yang berceramah menjelaskan kebaikan, ya inilah Abu Janda ini menjelaskan kejelekan. Itu kan contohnya kan seperti itu. Kalau tidak ada Abu Janda kan tidak seimbang. Tidak seimbang lah.
seperti yang diciptakan Tuhan itu berduaan itu. Itulah yang dia mau, makanya dituruti sama Tuhan. Kan nanti diblender di neraka juga. Kalau begitu sudah hina-hina Islam, menghina lagi sesama manusia. Jadi tinggal dia sendiri ya nanti tanggung resikonya. Tidak usahlah kita ikut mengambil dosa juga. Saya hanya mengingatkan buat teman-teman semua, mudah-mudahan tidak terpengaruh ikut mengomentari si Abu Janda ini. Kan dari dulu kan sejarahnya kan Tuhan menciptakan dua itu. Kalau ada yang baik pasti ada yang tidak baik, itu dia bikin itu. Kalau ada yang mau melaporkan silakan aja, tapi kita jangan selalu saling menghina. Kalau sudah saling menghina teman-teman, maksud saya kalau kita sudah saling menghina satu sama lain, itu sudah masuk ranah agama. Menghina itu sudah masuk dalam ranah dosa. Berdosa, kita berdosa, katanya berdosa. Biarpun orang jelek, kalau kita hina-hina tidak ada bedanya kita dengan dia. Kalau kita hina juga dia, makanya saya tidak mau hina dia. Biarlah, itu kan Tuhan yang menentukan segalanya, tidak atas kemauannya sendiri. Dia yang pilih begitu, makanya dituruti sama Tuhan. Tapi ya resikonya kan dia tanggung sendiri nanti di akhirat. Memang di dunia dia senyum-senyum, senang-senang. Hanya sekedar mengingatkan teman-teman, tidak usahlah kita ikutan seperti ini. Kalau pale antara sekali orang Bugis. Kalau ada yang tersinggung seperti Natalis Pigai tersinggung atau keluarga-keluarga Natalis Pigai tersinggung, ya terserah dia. Ya terserah dia aja. Janganlah kita terjerumus juga ke dalam hal-hal yang tidak penting, hanya bikin dosa. Karena banyak juga komentar nih, kalau kita buka itu komentarnya teman-teman, tentang Abu Janda, nggak sedih rumah namanya orang, Abu Janda namanya. Kalau kita lihat komentar-komentarnya orang itu tentang Abu Janda, innalillahi teman-teman, banyak bikin dosa aja. Padahal kita tahu memang dia orangnya orangnya memang tidak baik. Kita sudah bisa menilai dia orangnya tidak baik dalam segi tutur katanya, menghina saudaranya sendiri, kalau mau menghina agamanya, nggak tahu ini agama apa ini orang ini, tapi mengaku-ngaku kemarin katanya orang Islam. Tapi kok dia bisa menghina orang Islam ya? Adakah orang Islam menghina Islam sendiri? Banyak. Malas sih bacanya teman. Nggak usah dibacakan komentarnya orang. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya kan, cuma sekadar mengingatkan aja teman-teman bahwa Tuhan itu menciptakan dua, tidak pernah menciptakan satu. Alangkah baiknya kita hanya bisa bersabar mendoakan orang-orang yang lebih baik. Kita hanya bisa mendoakan orang-orang yang lebih baik. Makanya saya angkat bicaranya nih teman-teman, karena viral, siapa tahu bisa jadi ikut viral. Jadi sebarkan video ini, sampaikan kepada teman-teman semua, kasih bagi supaya jangan ikut-ikutan berkomentar menghina. Kalau kau hina Abu Janda, sama saja kau hina dirimu sendiri, walaupun kau tahu itu orangnya tidak baik. Itu tidak baik begitu. Kita saling menghina satu sama lain tidak boleh. Kalau dia menghina kita tidak apa-apalah, kan dia sendiri yang tanggung dosanya nanti, bukan kita yang tanggung dosanya. Daripada kau bikin dosa juga baik ikut-ikut berkomentar tidak baik, mengata-ngatai dia, bukankah begitu teman-teman? Kalau kita ikut-ikutan juga berkomentar tidak baik, mengata-ngatai dia, apalah inilah begitu-begitu, kan sama saja kita dengan dia, tidak ada bedanya. Jadi cukuplah saudaraku, janganlah saling menghina. Pesan buat Abu Janda ini, sudahlah, kita sudah tahu kok dirimu siapa. Kita sudah tahu kau sudah hina-hina Islam,
kau sudah hina-hina temanmu sendiri, saudaramu sendiri, kau sudah hina-hina Pak Natalius Pigai, kau atas perkataanmu sendiri di televisi saya nonton. Jadi sudahlah, kita sudah tahu dirimu kok. Jadi pesan-pesanku buat teman-temanku, mudah-mudahan janganlah ikut-ikutan, oke? Apalagi kita ini sekarang sudah susah lah, jangan dibikin susah lagi lah. Sudah susah bikin dosa lagi. Sekarang kita cuma pikirkan aja lah, bagaimana kita pikirkan kehidupan sehari-hari kita. Kita pikirkan bagaimana kedepannya, apa yang harus kita bikin, apa yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita pikirkan sekarang teman-teman. Karena apa? Sekarang tambah hari tambah susah saya lihat model. Kita saja pengusaha-pengusaha kecil-kecilan begini kasihan, tidak mengeluh. Kita tidak mengeluh, tapi ada tapinya. Baik buruk yang kita lakukan, Tuhan itu menuruti semua, tergantung kemauanmu sendiri. Tapi konsekuensinya kau tanggung sendiri. Ingat itu, Tuhan itu menuruti segalanya, tergantung dari kemauanmu, apa maumu. Tapi kau tanggung sendiri resikonya. Kalau baik kau lakukan, baik juga yang akan kau dapatkan. Tapi kalau kejelekan yang kau lakukan, pasti kau akan mendapatkan juga kejelekan. Itulah arti kehidupan di dunia ini teman. Makanya kita sekadar berbagi, kita saling mengingatkan satu sama lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan menjadi bekal nanti ke akhirat kelak. Karena mungkin masih banyak yang tidak tahu, tapi kalau ada yang tahu, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Ya, karena itu perintah. Makanya saya bikin video begini gara-gara saya baca hadis kayak hadis itu. Kebetulan ada sedikit ditahu sesuai dengan apa, kalau orang Buis bilang sesuai dengan akar sungeng, sesuai dengan jerih payah apa yang kita pelajari. Saya hanya menyampaikan dari sisi kebaikannya teman-teman, apa yang saya pernah diajarkan sama orang tua tentang hal-hal kebaikan dan keburukan. Saya hanya menyampaikannya, tapi tergantung dari teman-teman apakah dia mau menerima atau tidak. Itu terserah Anda semua. Oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan tentang Abu Janda. Kalau ada kebaikan, ingat ini, kalau ada kebaikan pasti ada kejelekan. Sedangkan zaman Nabi saja, Nabi menyampaikan kebaikan, datang Abu Lahab menyampaikan kejelekan. Padahal Nabi ini, apalagi zaman now. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang seperti begitu, jangan heran. Sudah ditakdirkan seperti itu atas kemauannya sendiri. Ya, seperti kisah ini kan, saya juga menyampaikan kebaikan menurut saya, kan dia menyampaikan yang tidak baik, menghina-hina begitu. Jadi seimbang lah kan, seimbang. Jadi pesan buat saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, janganlah ikut-ikutan saling menghina satu sama lain. Saling mengingatkanlah dalam kebaikan selagi Anda mampu. Saling mengingatkanlah, saling mengingatkanlah. Karena itulah tujuannya manusia. Kebaikan tidak akan pernah ada habisnya. Dan biasanya kebaikan lebih susah dikerjakan daripada keburukan. Karena judulnya, kalau kebaikan kita bikin tidak ada yang mendukung,
cuma ada yang mencegah. Tapi kalau jelek yang kita bikin, ada yang mendukung dan pasti akan memuluskan pekerjaan kejelekan itu. Itulah yang pernah meminta kepada Tuhan kita, berikan penangguhan akan selalu menggoda anak cucunya Adam sampai hari kiamat. Itu teman-temanku harus diingat baik-baik bahwa itulah realita kehidupan. Teruslah menyuarakan kebaikan, teruslah menyuarakan apa yang Anda ketahui selagi di jalan yang baik. Sebenarnya banyak saya mau sampaikan teman-teman, tapi kita akan berjumpa di video akan datang. Mudah-mudahan ocehan Aziz Pertiwi bermanfaat bagi saudara-saudara semua atau teman-teman semua, bakal menjadi bekal dunia dan akhirat kelak, insya Allah. Karena saya hanya mengutip dalam Al-Quran, hadis yang diajarkan ajaran Islam kepada saya. Tidak ada hal-hal yang bertentangan. Yang saya sampaikan boleh dicari. Kalau tidak percaya boleh dicari sendiri. Karena itulah ilmu Tuhan yang selama ini kita abaikan. Itulah ilmu Tuhan yang selama ini kita abaikan teman-teman. Negara 85% penduduknya Islam, tapi tidak menerapkan undang-undang Tuhan 100%. Sangat menyakitkan dan sangat sadis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.